Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Dareski Natasha Putri dengan NIM 1057311066619 dari kelas Akuntansi 19B Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Pusaka memiliki kepemilikan 80% pada PT Buritan seharga 150 juta. Nilai wajar dari kepemilikan non-pengendalian seharga 10 juta. Kas pada PT Pusaka sebesar 60 juta dan PT Buritan seharga 25 juta. Piutang pada PT Pusaka sebesar 30 juta dan PT Buritan sebesar 70 juta. Persediaan pada PT Pusaka sebesar 45 juta dan PT Buritan 25 juta. Tanah pada PT Pusaka sebesar 20 juta dan PT Buritan sebesar 15 juta. Bangunan dan peralatan pada PT Pusaka sebesar 135 juta dan PT Buritan sebesar 30 juta. Investasi pada PT Buritan pada PT Pusaka sebesar 150 juta. Total aset pada PT Pusaka sebesar 440 juta dan PT Buritan sebesar 102 juta. Liabilitas lancar sebesar 95 juta pada PT Pusaka dan 9 juta pada PT Buritan. Utang jangka panjang pada PT Pusaka sebesar 125 juta, pada PT Buritan 35 juta. Saham biasa pada PT Pusaka sebesar 130 juta dan PT Buritan sebesar 45 juta. Saldo laba pada PT Pusaka sebesar 90 juta dan PT Buritan sebesar 13 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT Pusaka sebesar 440 juta dan PT Buritan sebesar 102 juta. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 30 juta, bangunan dan peralatan sebesar 17.500 dan tanah sebesar 32 juta. Diminta buat ayat jurnal eliminasi dan buat kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Persediaan nilai buku sebesar 25 juta, nilai wajar sebesar 30 juta, kenaikan sebesar 45 juta. Tanah nilai buku sebesar 15 juta, nilai wajar sebesar 17.500 dan kenaikan sebesar 2.500. Bangunan dan peralatan nilai buku sebesar 30 juta, nilai wajar sebesar 32.500 dan kenaikan sebesar 2.500. Ayat jurnal. Total nilai wajar investasi berada di posisi kredit sebesar 160 juta. Nilai bukunya yaitu saham biasa berada di posisi debit sebesar 45 juta dan saldo laba berada di posisi debit sebesar 13 juta. Kepemilikan 80% berada di posisi kredit sebesar 58 juta dan selisihnya berada di posisi kredit sebesar 102 juta. B. Jurnal saat pembelian saham. Investasi saham pada PT Buritan berada di posisi debit sebesar 150 juta dan kas berada di posisi kredit sebesar 150 juta. Jurnal saat mengeliminasi investasi. Saham biasa berada di posisi debit sebesar 45 juta. Saldo laba berada di posisi debit
sebesar 13 juta. Selisih berada di posisi debit sebesar 102 juta. Investasi pada saham PT Buritan sebesar 150 juta di posisi kredit. Kepentingan non pengendalian sebesar 10 juta berada di posisi kredit. Eliminasi pengalokasian selisih. Persediaan di posisi debit sebesar 5 juta. Tanah di posisi debit sebesar 2.500.000. Pembangunan dan peralatan sebesar 2.500.000 dan goodwill sebesar 92 juta berada di posisi debit dan selisih sebesar 102 juta berada di posisi kredit. Kertas kerja posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2020. Kas pada PT Pusaka sebesar 60 juta dan PT Buritan 25 juta. Konsolidasinya sebesar 85 juta. Piutang dagang sebesar 30 juta pada PT Pusaka dan PT Buritan sebesar 7 juta. Konsolidasinya sebesar 107 juta. Persediaan pada PT Pusaka sebesar 45 juta dan PT Buritan sebesar 25 juta. Dan eliminasi posisi debit sebesar 5 juta. Konsolidasinya sebesar 75 juta. Tanah pada Pusaka sebesar 20 juta dan PT Buritan sebesar 15 juta. Eliminasi di posisi debit 2.500.000. Konsolidasi sebesar 37.500.000. Bangunan dan peralatan pada PT Pusaka sebesar 135 juta dan PT Buritan sebesar 15 juta. Eliminasi berada di posisi debit sebesar 2.500.000. Konsolidasi sebesar 167.500.000. Selisihnya pada PT Pusaka 0 dan eliminasi di posisi debit sebesar 102 juta dan kredit sebesar 100. Kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember. Kas pada PT Pusaka sebesar 60 juta dan PT Buritan sebesar 25 juta. Hasil konsolidasi sebesar 85 juta. Konsolidasi dengan hasil 85 juta didapat dari PT Pusaka dijumlahkan dengan PT Buritan. Piutang dagang pada PT Pusaka sebesar 30 juta dan PT Buritan sebesar 7 juta. Konsolidasinya sebesar 107 juta. Persediaan pada PT Pusaka sebesar 45 juta dan PT Buritan sebesar 25 juta. Eliminasi berposisi debit sebesar 5 juta dan konsolidasinya sebesar 75 juta. Tanah pada PT Pusaka sebesar 20 juta dan PT Buritan sebesar 15 juta. Eliminasi posisi debit sebesar 2.500.000 dan konsolidasinya sebesar 37.500.000. Bangunan dan peralatan pada PT Pusaka sebesar 1.135 juta dan PT Buritan sebesar 30 juta. Eliminasi di posisi debit sebesar 2.500.000 dan konsolidasinya senilai 167.500. Investasi pada PT Buritan pada PT Pusaka sebesar 150 juta dan eliminasi posisi kredit sebesar 150 juta.
Selisih pada eliminasi di posisi debit sebesar 102 juta dan di posisi kredit 102 juta. Goodwill eliminasi berposisi di debit sebesar 92 juta dan konsolidasi 22 juta. Total aset pada PT Pusaka sebesar 440 juta dan PT Buritan sebesar 102 juta. Dan konsolidasinya sebesar 494 juta. Liabilitas lancar pada PT Pusaka sebesar 95 juta dan PT Buritan sebesar 9 juta. Dan konsolidasinya sebesar 104 juta. Utang jangka panjang pada PT Pusaka sebesar 125 juta dan PT Buritan sebesar 35 juta dan konsolidasinya sebesar 160 juta. Saham biasa pada PT Pusaka sebesar 130 juta dan PT Buritan sebesar 45 juta. Eliminasi posisi debit sebesar 45 juta dan konsolidasinya sebesar 130 juta. Saldo laba pada PT Pusaka sebesar 90 juta dan PT Buritan sebesar 13 juta. Eliminasi posisi debit sebesar 13 juta dan konsolidasi sebesar 90 juta. Kepentingan non pengendali pada eliminasi posisi kredit sebesar 10 juta dan konsolidasi sebesar 10 juta. Total ekuitas dan liabilitas pada PT Pusaka sebesar 440 juta dan PT Buritan sebesar 102 juta. Eliminasi posisi debit sebesar 262 juta dan posisi kredit sebesar 262 juta. Konsolidasi sebesar 494 juta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.